Shalom saudara-saudariku yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat kita beribadah secara online. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan baik dan kita tetap dalam keadaan sehat. Baiklah, sebelum memulai ibadah kita pagi ini, saya akan bacakan beberapa pengumuman. 1. Setelah ibadah ini, ada ibadah super kid untuk kelas babies. Jam 10 untuk kelas junior beginner via Zoom. 2. Hari Selasa, jam 7 malam, ada ibadah wanita Deborah via Zoom. Hari Rabu dan Kamis dimulai dari jam 7 sampai jam 10 malam, ada kegerakan doa PSBB. Hari Jumat, jam 7 malam, ada ibadah juga secara online via Zoom untuk seluruh jemaat GPDI Kasih Immanuel. Hari Sabtu dan Minggu malam untuk J-Club. Demikianlah pengumuman untuk jadwal kegiatan gereja kita selama seminggu ke depan. Mari seluruh jemaat kita ambil komitmen untuk ikut berserta dalam kegiatan kita semua. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita mau berdoa, kita akan memulai ibadah kita pagi ini. Bapa yang di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan pujian, syukur, dan terima kasih. Karena Engkaulah Tuhan, kami semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Sepanjang malam kami beristirahat Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami Tuhan. Hari lepas hari Tuhan, kami boleh rasakan kasih-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan. Bila pagi hari ini Tuhan, kami mau datang, kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan. Dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Kau pimpin Tuhan dalam ibadah kami Tuhan. Biar kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan kuasa-Mu Tuhan. Memenuhi hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Biar kami akan mulai Tuhan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita pagi hari ini dengan hati pujian syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Dialah kekuatan dan mazmurku. Mari katakan sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau buka hati kita. Kita minta Roh Kudus untuk masuk dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Hati kami selalu percaya Tuhan kepadamu Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari katakan sama-sama.
pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau, kami meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah kepada hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah yang disampaikan oleh hamba-Mu itu semua berasal daripada Engkau Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi saudara, selamat hari Minggu. Senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam kasih Kristus, di dalam ibadah online ya. Tetap semangat ya saudara. Buat Bapak Ibu lansia yang sudah divaksin kedua, puji Tuhan ya, kita tetap sehat. Kita akan menjalani hari-hari hidup ini dengan penuh sukacita ya. Sebab sukacita itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Nah, puji Tuhan, saya ucapkan juga selamat Paskah ya. Kalau minggu lalu kita merayakan hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, biarlah Paskah tahun ini memberikan semangat yang baru ya. Kita bangkit dari keterpurukan kita selama 1 tahun lebih ini ya saudara. Kita bangkit dari segala kesedihan, kesusahan kita menatap hari depan yang Tuhan katakan hari depan yang penuh dengan harapan. Puji Tuhan. Nah, tema kita pada pagi ini adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Hari-hari ini, mungkin sampai bulan Mei ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari banyak hamba-hamba Tuhan, pastinya mengenai momen Paskah, mengenai penangkapan, penyaliban Yesus, ya, penguburan, lalu kenaikan Tuhan Yesus, ya, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus. Ya. Itu firman akan mengisi hidup kita, memperingatkan kepada kita bahwa Yesus sudah mati di kayu salib, berkorban untuk menebus dosa kita semua. Ya, kita diingatkan supaya kita menyadari betapa mahalnya penebusan dosa yang Yesus lakukan untuk kita. Ya, Yesus memberi dirinya sendiri di salib menggantikan tempat kita. Ya, nah Yesus menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Karena itu kita belajar dari apa yang Paulus katakan di dalam Filipi 3 ayat 10. Saya bacakan Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah saudara, ini ucapan Rasul Paulus ya di dalam Filipi pasal yang ketiga. Tadi saya katakan tema kita adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Apa yang Paulus katakan? Yang ku kehendaki, ya. Paulus katakan yang ku ingini, ya, yang ku ingini adalah mengenal Dia, mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Keren ya saudara? Keren apa yang Paulus katakan. Yang ku ingini, ya, keinginan hatiku adalah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Nah, tetapi kita lihat bahwa ayat itu tidak berhenti di situ, ya, tidak ada koma, tidak ada titik. Ayat itu bersambung dengan perkataan dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dalam ayat yang ke-10 dari Filipi pasal 3, kita melihat ada dua hal yang berbeda. Ya. Pertama, Paulus katakan, yang kuingini, ku kehendaki adalah mengenal Yesus, ya, dan mengenal kuasa kebangkitannya, mengetahui kuasa kebangkitannya. Tetapi dia lanjut,
dan persekutuan dalam penderitaannya. Ya, ada dua hal yang berbeda tadi saya katakan. Tidak hanya ingin mengenal Yesus, tidak hanya ingin mengetahui kuasa kebangkitannya, ya, tetapi dia berkata, dan persekutuan dalam penderitaannya. Keren ya saudara. Paulus ingin persekutuan, persamaan, bersama, ya, bersekutu bersama dalam penderitaan. Tidak banyak yang mau, saudara. Mengenal Yesus dan kuasa kebangkitan, oke, itu keren sekali, ya. Tetapi bersekutu di dalam penderitaan, tidak banyak yang mau, saudara. Ya, tapi kita akan belajar melihat apa yang ada di dalam hati Paulus. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, ya, dari Filipi pasal 3, ayat-ayat selanjutnya dari ayat 4 sampai ayat 9 adalah pernyataan Paulus apa yang dia dapat banggakan, ya. Kebanggaan Paulus, dikatakan dia adalah orang Ibrani asli, ya, dan dia sudah belajar tentang Taurat, dia disunat pada hari ke-8, ya. Ada sesuatu yang dapat dibanggakan oleh Paulus, ya. Sebenarnya kalau kita membaca, ada yang dia dapat banggakan dari dirinya. Tetapi kita melihat bahwa Paulus katakan, semuanya itu kuanggap sampah. Saya bacakan ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Hebat ya saudara. Paulus bisa membanggakan segala sesuatu yang melekat di dalam dirinya, ya. Tetapi dia katakan, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, ya. Dia berkata bahwa pengenalan akan Kristus Yesus itu lebih mulia. Bahkan dia katakan bahwa segala sesuatu itu dianggap sampah, saudara. Ya, segala sesuatu yang melekat di dalam diri Paulus yang dapat dibanggakan itu dianggap sampah. Setelah dia mengenal Kristus Yesus, ya, dia katakan bahwa mengenal Kristus itu lebih mulia. Ya, lalu sampai kepada ayat yang 10. Dia berkata, yang kuingini adalah mengenal Yesus dan mengenal kuasa kebangkitannya. Lalu persekutuan dalam penderitaannya. Saudara, itulah sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang dinyatakan pengikut Kristus, ya, kita tidak lepas dari penderitaan. Sebagaimana Yesus mengalaminya, ya kita mengalaminya. Tetapi yang pasti apa yang kita alami tidak sama seperti apa yang Yesus dan Paulus alami, ya. Karena Tuhan tahu kesanggupan kita. Nah, karena itu kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Kita bersyukur sebab Yesus mau mati bagi kita. Nah, kita lihat tentang Paulus lagi. Lalu dia berkata, kenapa dia ingin, ya? Kenapa dia ingin mengenal Yesus dan kuasa kebangkitan, bahkan bersekutu dalam penderitaan? Mengapa Paulus inginkan itu? Ayat selanjutnya dalam Filipi 3 ayat 10, bagian akhir, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, ini alasan Paulus ingin mengenal Yesus dan kuasa kebangkitan, bahkan mau bersekutu dalam penderitaan, supaya apa? Dikatakan, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, ini rupanya yang Paulus inginkan. Dia ingin sama di dalam kematian Yesus, supaya dia juga mendapatkan kebangkitan dari antara orang mati. Ya. Nah, saudara, Yesus sudah menjanjikan kebangkitan
Ya, kebangkitan dari antara orang mati bagi kita semua ya. Nah, tapi kita tidak berbicara itu. Jadi kita melihat di sini Yesus berulang kali berbicara tentang kematiannya ya kepada murid-murid. Injil Matius mencatat 4 kali Yesus berbicara kepada semua murid bahwa dia akan disalib, dia akan mati, dia akan dikuburkan, 3 hari kemudian dia akan bangkit. Tetapi kalau kita memperhatikan peristiwa kebangkitan Yesus hari Minggu pertama itu ya, tidak ada seorang murid pun yang ingat, saudara. Tidak ada seorang murid pun ya. Semua lupa akan apa yang Yesus katakan. Mereka tidak mengingat apa yang Yesus katakan. Mereka tidak ingat untuk datang ke kubur Yesus pada hari yang ketiga, melihat apa yang terjadi di kubur Yesus. Yang datang adalah pagi-pagi benar adalah wanita, Maria Magdalena dan Maria lainnya. Ya, pagi-pagi mereka datang ke kuburan untuk membawa rempah-rempah untuk merempah Yesus. Tetapi mereka melihat bahwa kubur sudah kosong. Ya, nah, memang begitu gampangnya ya, begitu gampangnya kita kadang-kadang mendengarkan firman Tuhan, kita lupa ya saudara. Jangan 3 hari ya, jangan beberapa bulan, apalagi berapa tahun. Kadang hari Minggu kita beribadah ya, kita dengar firman Tuhan. Baru dengar, sebentar aja kita sudah lupa ya. Ketika orang tanya, udah ibadah? Udah. Firman Tuhannya apa tadi? Apa ya? Lupa saudara. Ini penyakit manusia ini. Ya, lupa. Saya juga seperti itu ya. Dengan bertambahnya usia saya juga suka lupa. Tadi mau apa ya? Mau ambil apa ya? Baru begitu saudara. Apalagi apa yang Yesus katakan, firman Tuhan, kita bisa lupa ya. Lupa kepada firman Tuhan. Apalagi kalau kita dengar, kita ibadah sambilan, kita akan lupa semua saudara. Ya. Karena itu kita harus memberi hati kita ketika kita ibadah, kita memang harus mempersiapkan diri sebaik mungkin ya. Untuk kita beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Apa sih yang disampaikan oleh firman Tuhan? Ya. Kita dengarkan baik-baik supaya ada yang nyantol saudara. Ada yang keinget gitu ya. Oh tadi firman Tuhan bilang ini. Kadang-kadang yang diingat ketika firman Tuhan terasa menyengat ya. Ketika firman Tuhan ada yang terasa kena di dalam diri kita. Itu yang kita ingat. Ngapain tuh pendeta nyindir-nyindir saya? Gitu ya. Saya perhatikan saudara. Ada yang suka cerita begitu. Tadi firman Tuhannya nyindir saya katanya. Itu ingat saudara. Ya. Tapi firman Tuhan seperti apa yang murid Yesus alami ya. Mereka tidak ingat apa yang Yesus katakan. Nah saudara, walaupun berulang-ulang kali Yesus bersama-sama dengan mereka, mereka tidak ingat ya. Nah kita akan baca ayat di dalam Injil Matius. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-27 ya. Kalau kita membaca ayat 62 sampai 66 ya. Saya akan bacakan beberapa ayat saja. Saya bacakan ayat yang ke-63 ya. Dan mereka berkata kepada Pilatus, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu ya atau Yesus sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit." Nah, saudara, lihat. Yang ingat bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga itu siapa? Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi ya, yang menyalibkan Yesus. Tentara-tentara Romawi yang menyalibkan Yesus. Mereka malah ingat apa yang Yesus katakan. Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat ya atau Yesus itu, Kristus itu berkata bahwa sesudah 3 hari aku akan bangkit. Nah, mereka yang ingat. Ironis sekali ya saudara. Musuh yang ingat
bahwa Yesus akan bangkit. Tapi murid-murid tidak ingat. Ya, murid-murid lupa. Karena semasa Yesus bersama mereka, mereka sudah berada pada zona nyaman. 3,5 tahun bersama Yesus berada pada zona nyaman. Ya, semua terjadi, ada Yesus. Ya, nggak perlu takut. Nggak ada makanan, Yesus bisa memberkati 5 roti dan 2 ikan. Ya, Yesus bisa melakukan semua untuk mereka, jadi mereka sudah nyaman. Karena itu apa yang Yesus katakan, mereka nggak ingat. Hati-hati ya saudara, kadang-kadang ketika kita berada pada zona nyaman, memang kita nggak ingat firman Tuhan. Karena yang kita hadapi setiap harinya adalah hal yang rutinitas biasa, tidak terjadi apa-apa, semua berjalan dengan baik-baik saja. Ya, nah sampai akhirnya Yesus ditangkap dan Yesus disalibkan, dikuburkan. Ya. Di dalam Lukas pasal yang ke-24, Lukas pasal 24 berbicara tentang perjalanan ke Emmaus. Ya, 2 orang murid Yesus melakukan perjalanan ke Emmaus. Ya, satu desa 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ya, menurut catatan Roma, 1 mil itu 1000 langkah, saudara. Mereka melakukan perjalanan 7 mil. Ya, ada yang bernama Kleopas dan seorang murid lainnya. Perjalanan 7 mil mereka lakukan. 1 mil 1000 langkah, jadi sekitar 7000 langkah ya saudara, untuk mereka bisa sampai ke Emmaus. Nah, di dalam perjalanan itu, kalau kita membaca dalam Lukas pasal 24 ya, ayat yang ke-13 sampai 35, di dalam perjalanan ke Emmaus itu, hari Minggu itu, murid-murid ini sedang berada di dalam kesedihan, kesusahan hati yang amat sangat, ya. Sampai itu ditunjukkan dalam raut muka mereka. Mereka bercakap-cakap, karena berdua mereka bercakap-cakap. Kenapa Yesus harus mati? Kenapa dia harus dikuburkan? Sekarang katanya dia bangkit, tapi kemana? Ya, walaupun perempuan-perempuan sudah memberitahu kepada mereka bahwa Yesus tidak ada dan Yesus sudah bangkit, tapi mereka masih ada keraguan-raguan. Keraguan-raguan untuk mempercayai, ya. Dan mereka tidak ingat sama sekali. Yesus memang sudah berkata bahwa Yesus akan bangkit. Tidak ingat saudara. Ya. Saya bacakan dalam Lukas pasal 24 beberapa ayat. Ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus. Nah, saudara, kita lihat, bukan cuma lupa akan perkataan Yesus ya, tetapi dalam perjalanan itu Yesus datang. Yesus datang bersama-sama dengan mereka. Ya. Tetapi dikatakan mereka tidak mengenal Yesus. Karena ayat 16, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal bahwa orang yang berjalan bersama-sama dengan mereka itu adalah Yesus. Ya. Nah, kalau kita membaca cerita ini, Yesus bertanya kepada kedua murid ini, "Mengapa muka kamu muram? Kamu sedang berbicara apa?" Ya. Lalu kedua murid ini berkata, "Oh, apakah engkau satu-satunya orang asing yang nggak tahu, yang tidak tahu berita yang sedang heboh di Yerusalem, ya, bahwa Yesus yang dikatakan Mesias itu sudah bangkit, tidak ada di dalam kuburnya, ya." Nah, lalu di dalam perjalanan itu murid-murid ini bersedih dan mukanya muram, sehingga sesuatu yang menutupi mata mereka. Di dalam Mazmur pasal 6 ya. Mazmur pasal 6 ayat yang ke-7 itu berkata, sakit hati membuat orang mengidap rabun. Ya, nanti baca di dalam Mazmur 6 ayat yang ke-7 ya.
Sakit hati itu membuat orang mengidap mata yang rabun. Nah, dua murid ini ada rasa sakit hati. Kenapa? Karena dikatakan kami tadinya berharap ya bahwa Mesias itu akan menjadi pelepas, penolong bagi Yerusalem. Ya, tetapi ternyata dia mati. Ya, jadi artinya murid-murid ini kecewa, saudara, kecewa dengan apa yang terjadi. Ya, tetapi ayat yang ke-25 saya bacakan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi." Dalam perjalanan itu Yesus menceritakan, ya, Yesus menyampaikan firman. Yesus menyampaikan firman kepada mereka. Sehingga dikatakan ayat yang ke-25, "Hai kamu orang bodoh." Ya, Yesus menegur kedua murid ini, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, ya, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu." Kita lihat, Yesus berkata Yesus tegur mereka itu bodoh dan lamban. Lamban artinya tidak cerdas, tidak cekatan, ya. Lamban artinya lambat, bodoh dan lambat, ya. Tidak dapat berpikir cekatan, ya, tidak dapat berpikir dengan cerdas. Nah, lalu apa yang terjadi, saudara? Saya baca ayat yang ke-30. Ya. Waktu Yesus duduk makan dengan mereka, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Setelah Yesus menegur mereka, ya, kedua orang murid ini mengajak Yesus untuk mampir ke rumahnya. Nah, di rumah itu akhirnya Yesus pegang kendali, ya. Yesus sebagai tamu, tetapi Yesus yang memecah-mecahkan roti. Ada sesuatu yang spesial, saudara. Ya, ketika Yesus memecah-mecahkan roti itu, ada satu tanda khusus. Ketika kedua murid ini melihat cara Yesus memecahkan roti, lalu dikatakan, terbukalah mata mereka. Ya. Ketika Yesus memecahkan roti dan memberikan roti itu kepada mereka, terbukalah mata mereka dan mereka baru mengenal bahwa itu adalah Yesus. Tetapi Yesus telah lenyap di antara mereka. Itu yang dialami oleh kedua murid ini. Mereka menerima roti itu, lalu terbuka mata mereka dan mereka mengenal, oh ini Yesus yang sepanjang jalan tadi bersama-sama dengan kita, ya. Sebab itu di dalam ayat yang ke-32, kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Setelah Yesus pergi, kedua murid ini berkata, "Bukankah tadi hati kita berkobar-kobar? Bukankah hati kita berkobar-kobar?" Ya. Di dalam Mazmur pasal 39 ayat 4 berkata, bergejolak. Ya. Sebenarnya di dalam perjalanan tadi, ketika Yesus berbicara tentang kitab, menerangkan kitab suci kepada mereka, mereka sudah berkobar-kobar hatinya. Ya. Bergejolak. Sudah terbakar hati mereka sebenarnya ketika dengar firman Tuhan. Ya. Sebab itu mereka berkata, tadi kita sudah berkobar-kobar hati kita, ya. Ayo kita sekarang bangun, dan mereka kembali melakukan perjalanan ke Yerusalem. Nah, saudara, sebenarnya seharusnya begitu, ya. Ketika kita mendengar firman Tuhan itu harusnya hati kita itu berkobar-kobar, bergejolak, ya, semangat. Apapun firman Tuhan yang disampaikan, ya. Ketika firman Tuhan itu menelempak kita, ya. Ketika firman itu menegur kita, ya, kita terima dengan hati yang terbuka, sebab Tuhan tidak pernah salah. Ya.
Ketika firman itu berbicara, kita pikir, oh itu firman berbicara khusus untuk saya. Ya kita terima. Ya, sebab pengkhotbah tidak akan membidik, ya, tidak akan membidik seseorang, ya, atau tiap-tiap orang. Oh ini firman untuk si A, ini firman untuk si B. Tidak. Yesus berkata terus terang kepada mereka, hai kamu orang bodoh dan lamban. Ya. Tapi hati mereka berkobar-kobar. Nah saudara, ketika kita dengar firman Tuhan, hati kita itu harus berkobar-kobar. Ya, sebab perkataan Tuhan itu seperti api yang menghanguskan. Kita harus berkobar-kobar, bergejolak, menerima dengan penuh sukacita. Ya, menerima sebab setiap taburan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Ya, sebab firman Tuhan yang disampaikan itu memberi berkat kepada kita. Jadi jangan dengar firman Tuhan terus dilupakan ya saudara. Ada orang yang bilang dengarnya sini, keluarnya sini. Ya, saya nggak tahu itu gimana caranya ya. Tapi kita dengar firman Tuhan, di dalam Mazmur dikatakan, maka firman-Mu kutaruh di dalam hatiku supaya aku jangan berdosa kepada Tuhan. Ya. Nah, biarlah hati kita juga berkobar-kobar. Semangat ya saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Kita membuka telinga kita, ya, kita dengarkan dengan baik. Mungkin kita nggak ngerti ngomong apa sih itu pengkhotbah, ya. Kita minta Roh Kudus menerangkannya lebih jauh di dalam hati kita apa yang kita sudah dengar. Ayat yang ke-36. Ayat 36. Nah, kedua murid tadi pergi ya, lalu mereka berkumpul dengan semua murid. Bertemu dengan teman-temannya ya. Sementara mereka bercakap-cakap, ayat 36, tiba-tiba Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Ayat 36 dari Lukas tadi berkata, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Ya, ayat 36. Ayat 37 mereka takut. Mereka terkejut, takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Nah saudara, bayangkan saudara, murid-murid yang sudah 3,5 tahun bersama Yesus, ketika Yesus datang, ya, hantu tidak akan berkata damai sejahtera bagi kamu, ya kan? Tapi apa yang ada di dalam pikiran murid-murid ketika mereka melihat Yesus datang, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata, mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Apa sebabnya yang menjadikan kita takut atau menjadikan kita lupa akan firman Tuhan? Ya, sebab timbul keraguan-raguan. Benar nggak ini Yesus yang datang? Apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Yesus berkata, lihatlah tanganku dan kakiku. Ya, rabalah dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Ya. Nah ini juga firman Tuhan mengingatkan kita. Jangan takut kepada hantu saudara. Hantu tidak ada daging dan tulangnya. Ya, ya puji Tuhan. Lalu Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya. Ya. Nah lalu Yesus berkata, adakah padamu makanan? Dan mereka memberikannya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Dalam tubuh manusia sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus masih makan ikan goreng saudara. Ya, Yesus mengambil ikan goreng itu dan memakannya di depan mata mereka, di depan mata murid-murid. Lalu Yesus berkata kepada mereka tentang kitab Musa, ya, tentang kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur, bahwa itu harus digenapi. Lalu Yesus berkata juga bahwa ayat yang ke-45 saya bacakan. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Yesus membuka pikiran mereka. Nah saudara, kenapa kita suka lupa firman Tuhan? Karena pikiran kita ya dipenuhi dengan berbagai-bagai masalah.
Ya, dipenuhi dengan berbagai-bagai pikiran yang lain. Ketika kita datang beribadah, berikan pikiran kita, hati kita itu sungguh-sungguh untuk beribadah. Ya. Ketika kita pikiran kita syarat dengan hal-hal yang lain, kita tidak dapat mengerti firman Tuhan. Sehingga kita perlu Tuhan membuka pikiran kita sehingga kita dapat mengerti kitab suci. Nah, puji Tuhan. Mari kita belajar seperti Paulus ya saudara. Mengenal Yesus bukan cuma mengenal saja. Oh, saya terima Tuhan Yesus, saya sudah bertobat. Ya. Tapi kita harus mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Tidak hanya di situ saja. Paulus katakan apa tadi? Dan persekutuan dalam penderitaannya. Ya. Persekutuan dalam penderitaannya. Supaya apa? Supaya aku mempunyai persamaan dalam kematiannya dan aku beroleh kebangkitan di dalam kematian. Saudara, tentu kita semua juga ingin mendapatkan kebangkitan di dalam kematian, ya. Nah, kita belajar seperti Paulus. Ada ayat yang saya ingin bacakan juga di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17, ayat yang ke-11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ya, ini Paulus dan Silas berangkat ke satu kota yang bernama Berea. Ya. Dikatakan dalam ayat yang ke-11, orang-orang Yahudi yang ada di Berea, ya, itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Kenapa? Karena orang-orang di Berea ini menerima firman dengan segala kerelaan hati dan setiap hari menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Saudara, orang-orang di Berea dikatakan dalam ayat ini lebih baik hatinya menerima firman dengan kerelaan hati, ya. Biarlah kita juga masuk dalam kategori ini, ya. Mempunyai hati yang lebih baik. Untuk apa? Menerima firman dengan segala kerelaan hati. Ya saudara, menyelidiki kitab suci. Ayat ini berkata, untuk mengetahui apakah semuanya benar. Ya, nah hari-hari ini kita harus memberi waktu, ya, dalam masa pandemi ini punya banyak waktu. Kita baca firman Tuhan. Saya menambahkan mana setiap pagi, ya, di dalam grup-grup kita. Supaya apa? Supaya kita membaca firman Tuhan, menambah firman Tuhan, ya. Karena kita sudah hidup di akhir zaman. Kalau kita mempelajari orang Israel, pada hari ke-6 mereka harus memungut mana itu 2 kali banyaknya. Nah, kita juga yang hidup di akhir zaman ini, ya, mari kita menggali firman Tuhan. Kita mencari firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Punya hati yang baik, bisa menerima firman Tuhan dengan segala kerelaan hati. Ya. Sehingga kita ingat apa yang Tuhan katakan. Kita ingat apa yang firman Tuhan katakan. Bukan cuma dengar dan melupakan, ya saudara. Tapi kita dengar dan merenungkannya di dalam hidup kita. Kita terima firman Tuhan dan kita jalankan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Untuk hari-hari yang akan kita jalani, tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap setia, tetap berharap kepada Tuhan. Ya, percaya bahwa Tuhan sedang merancang, sedang merenda kehidupan kita. Ya, nanti kita akan melihat hasilnya. Hasil rendaan Tuhan itu luar biasa. Ya, bagi kita yang setia. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu pada pagi ini Bapa, menaikkan pujian syukur kami ke hadirat-Mu.
Kami masih dapat beribadah kepada Engkau. Kami masih dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan, walaupun melalui ibadah online, melalui YouTube. Kami tetap bersyukur kepada Engkau. Biarlah firman itu bekerja dan berbicara di dalam hati kami Tuhan. Sehingga hati kami berkobar-kobar, bergejolak. Ingin selalu mendengarkan firman-Mu. Ingin selalu Tuhan beribadah kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu. Segala permasalahan yang kami hadapi, pergumulan-pergumulan kami Tuhan, kami bawa kepada Engkau, sebab Engkau adalah jawaban bagi kami. Segala keraguan-raguan kami bawa kepadamu Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, sehingga kami mempunyai iman yang sungguh, iman yang percaya kepada Tuhan, satu-satunya Allah yang kami andalkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dalam segala pekerjaan mereka, mata pencaharian mereka, usaha mereka Tuhan, rumah tangga anak-anak-Mu, pasangan-pasangan suami istri Tuhan, berkati mereka, satukan mereka di dalam kasih Kristus. Jangan sampai terjadi perpecahan di dalam hidup mereka Tuhan. Biarlah masa-masa yang sulit ini membawa setiap anak-anak Tuhan semakin mencari Engkau dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk para lansia yang menerima vaksin juga Tuhan, kuatkan mereka, tubuh mereka, supaya vaksin dapat berdampak yang baik di dalam tubuh mereka Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Tetap semangat. Sampai jumpa.